Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Salawat serta salam juga tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang terus berada di atas jalan sunnah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimallahu taala, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Insyaallah kita akan mengkaji tentang orang-orang yang memiliki banyak harta. Kita bisa lihat, kalau bapak-bapak sekalian mempunyai harta, kira-kira disimpan di mana? Di berangkas besi, atau dititipkan di tempat penyimpanan, atau ditaruh di sebuah tas yang kita berharap suatu saat nanti kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita simpan. Tapi ternyata ada orang lain yang kataku, ketika kita menyimpan harta kita di berangkas, akhirnya dikobol berangkas kita, atau ternyata tas kita bolong bawahnya sehingga harta kita berceceran. Kalau itu urusan harta, mungkin kita bisa cari lagi. Tapi kalau untuk urusan amal soleh, yang mungkin di antara kita sudah ada yang hidup berpuluh-puluh tahun, ada yang sudah 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya, semasa hidupnya dia terus beramal. Tapi ternyata tak kala dia membutuhkan amalan dia, ternyata ketika diberi persejangan amalannya dia hilang. Sama seperti halnya harta yang tadi kan bocor, dimaling, ternyata amalan kita hilang tatkala kita membutuhkan amalan kita di hari kiamat kelak. Jamaah rahmatullah ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya kehidupan, kematian. Kita melihat orang-orang yang hidup sekarang, nanti akan menyusul yang mati tidak lama kemudian. Untuk apa sebenarnya? Apa tujuannya sebenarnya? Allah menciptakan yang namanya kematian dan kehidupan. Di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyuhum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling baik amalannya. Percuma saja kita beramal banyak, tapi ternyata amalan kita tidak baik, jadinya sia-sia. Malah bangkrut kita di hari kiamat. Capek-capek kita beramal, ternyata amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak baik. Maka di sini Allah mengatakan, Allah menciptakan kita untuk menjadikan amal kita yang terbaik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi, yang mungkin kita sama-sama alhamdulillah sudah menyelesaikan tadi di waktu Jumat, yang semoga dengan bacaan Al-Kahfi kita bisa terhindar yang dari namanya fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Di surat Al-Kahfi Allah juga menyebutkan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami menjadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Jadi Allah SWT menjadikan bumi ini tepatnya perhiasan. Kita bisa lihat orang-orang yang bangun villa, kita juga bisa melihat keluaran terbaru dari mobil,
keluaran baru dari gadget kita. Itu semua perhiasan. Untuk apa perhiasan itu semuanya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi kita berlomba-lomba di dunia ini bukan berlomba-lomba untuk memperbanyak harta atau kekuasaan, tapi memperbanyak, berlomba-lomba menjadikan amal kita yang terbaik. Allah Ta'ala, kalau bicara amalan yang baik, bagaimana supaya amalan kita jadi baik, agar kita tidak bangkrut, agar tak percuma. Di antara kita mungkin ada yang sudah haji, ada yang sudah umroh, ada yang bersedekah, sudah bangun masjid sana, bangun masjid sini, tapi ternyata amalannya bangkrut. Bagaimana supaya amalan kita menjadi baik? Allah mengatakan di surat Az-Zumar ayat 2, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Jadi kita tahu semua jemaah bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Tentunya ikhlas di sini harus dibarengi dengan namanya iman dan tauhid, agar kita tidak sembarangan dalam beribadah, nggak sembarangan dalam sholat tanpa adanya iman dan tauhid. Tadi Allah mengatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad, fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan ikhlas. Jadi jangan sampai kita berbuat yang namanya kesyirikan. Kita disuruh namanya menyembah Allah dengan ikhlas agar amalan kita menjadi baik. Ala lillahi dinul khalis, bagi Allah adalah agama yang murni tanpa ada campuran. Jadi jangan sampai kita berbuat yang namanya kesyirikan, jamaah sekalian. Entah itu namanya berdoa kepada selain Allah atau menyembah kepada selain Allah. Karena kita sudah mengatakan dalam setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jadi jangan sampai kita minta sesuatu terhadap selain Allah, entah meminta kepada kuburan yang kita yakin ini orang soleh kuburannya, kita boleh minta. Enggak, Allah sudah memerintahkan untuk hanya meminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka jangan sampai kita berbuat kesyirikan, karena kalau sampai kita berbuat kesyirikan, jamaah sekalian, apa yang akan terjadi tatkala kita berbuat kesyirikan? Di mana Allah mengatakan walaqad auha ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh dan nabi-nabi yang lainnya. La in asyrakta, kalau engkau berbuat kesyirikan, kalau kita mempersekutukan Allah, menduakan Allah, la yahbaqan na'amaluka, Allah akan hapus, Allah akan gugurkan seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi, jadi orang yang bangkrut. Percuma kita haji, percuma kita umroh 50 kali, percuma kita bangun masjid sana, nyumbang sini, nyumbang sana, tapi kita melakukan pembatal keislaman, kesyirikan,
la yahbatanna amalu. Allah akan gugurkan seluruh amalan engkau. Ustaz, kayaknya kita sebagai seorang muslim nggak mungkin deh melakukan sebuah kesyirikan. Jangan yakin dengan terhadap itu. Nabi Ibrahim saja tetap yang namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, di mana Nabi Ibrahim mengatakan, wajudni wa banina an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku dari yang namanya menyembah berhala, dari yang namanya berbuat kesyirikan. Jadi jangan pede dengan ilmu kita. Tetap kita dianjurkan untuk yang namanya berlindung kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, sebuah contoh yang dikatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bangkrut ya, karena melakukan sebuah kesyirikan. Walladzina kafaru a'malahum, dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal dan mereka berharap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kasarab, katanya, seperti fata morgana, biqi'atin, di sebuah tempat yang apa Pak? Biqi'ah itu tempat daratan yang tidak ada pohon sama sekali ya. Fata morgana kalau kita melihat dari jauh, katanya di sini, yahsabuhum dham'an ma, yang orang haus itu mengira kalau dilihat dari jauh itu ada air. Orang haus pingin minum, ngelihat air, dia datangin tempat itu, daratan itu. Hatta idza ja'ahu, katanya, ketika dia datang ke tempat fata morgana tersebut, daratan tersebut, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati apa-apa. Jadi dia percuma beramal. Ketika dibangkitkan tadi, dia sudah berharap, sepertinya kemarin saya sudah haji 5 kali, umroh sudah 10 kali, kayaknya nanti di hari kiamat nanti saya akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi dia melakukan pembatal keislaman, Allah gugurkan seluruh amalannya. Haji dan umrohnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita melakukan yang namanya kesyirikan. Kemudian jamaah sekalian, boleh jadi kita selamat dari kesyirikan, tapi tetap kita harus meminta pertolongan kepada Allah untuk selamat dari yang namanya riya, ingin dipuji oleh orang lain. Karena tadi syarat diterimanya amal itu ikhlas lillahi ta'ala, hanya beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia yang lainnya. Karena ketika kita berbuat riya ya, Allah mengatakan, memberikan permisalan bagi orang-orang yang melakukan amal tapi dia riya. Di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat jamaah sekalian, yang dipanggil di sini yang beriman. Yang tidak beriman boleh ditutup telinganya. Karena panggilan Allah di sini khusus buat yang beriman. Apa kata Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan sedekah yang engkau lakukan bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain yang kita berikan. Jadi jangan sampai bapak-bapak sekalian sudah mengeluarkan uang berjuta-juta, berpuluh-puluh miliar, kemudian di suatu hari bapak ungkit-ungkit sedekahnya, maka apa yang terjadi? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas,
dia berinfak seperti berinfakkan hartanya ria'an nas, untuk yang namanya mendapatkan pujian dari manusia. Tatkala mungkin kita pernah yang namanya membantu saudara kita, kemudian saudara yang kita bantu saat itu kita membutuhkan bantuan dia, tapi saudara yang kita bantu tidak mau membantu kita, akhirnya kita ungkit semua yang pernah kita berikan kepada dia. Kamu udah pernah tak bantu, udah pernah tak kasih ini, kok sekarang saya butuh kamu nggak ngasih, kamu nggak tahu diri. Ini kan artinya mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang telah kita berikan, maka akan batal seluruh apa yang telah kita berikan kepada orang tersebut. Allah sendiri yang mengatakan, la tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan yang namanya mengungkit-ungkit dan juga menyakiti orang lain. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Permisalannya bukan hanya seperti orang riya, tapi juga seperti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Karena tatkala kita bersedekah ada indikasi riya atau beramal ada indikasi riya, kata Allah, "Famathaluhu kamathali Safwan 'alaihi turab." Permisalannya seperti sebuah batu yang cadas, halus ya, batu yang halus, yang di atas batu tersebut ada tanah, yang kita berharap kita bisa menanam sesuatu dari tanah tersebut, di atas batu tersebut. Kita nih beramal seperti halnya tanah tadian, kita memberikan batu itu sebuah tanah, ini amalan kita. Tapi kita riya, kita ingin yang namanya amalan kita itu diketahui oleh orang lain, agar orang lain mengatakan, oh si fulan dermawan, orang yang dermawan, si fulan orang yang ahli ini. Ketika ada indikasi riya tersebut, fa asabahu wabilun fatarakahu solda, tatkala hujan turun ya, pasir itu, tanah yang ada di atas batu itu akan tergerus, akan hilang. Begitu juga dengan amalan kita. Ketika kita berbuat riya, amalan kita juga akan terhapuskan. Jadi capek-capek kita beramal, ternyata kita menjadi orang yang bangkrut. Maka jangan sampai kita ada indikasi riya ketika kita melakukan sebuah amalan, jamaah sekalian. Kemudian juga biasanya orang riya itu dalam hal sholat ya, karena biasanya orang yang riya ini adalah sifatnya orang-orang yang munafik. Ketika sholat itu, orang-orang munafik itu ingin namanya mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa sholat subuh dan sholat isya? Karena kalau subuh dia nggak bisa riya sama orang lain. Mau jalan nggak ada orang, mau siapa yang diriain? Tapi kalau di waktu mungkin zuhur ada orang lain, assalamualaikum, mau ke masjid ini, ada riyanya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat subuh, selesai sholat subuh selalu yang namanya mengabsen orang-orangnya, mengatakan asyahidun fulan hadir nggak hari ini, fulan hadir nggak hari ini. Jadi seperti mungkin kalau di masjid ini nanti diadakan yang namanya fingerprint ya, untuk mendikte siapa nih yang nggak datang sholat subuh di masjid ini, biar tahu siapa yang termasuk di antara orang-orang yang munafik. Rasulullah sendiri yang mengatakan seperti itu. Maka supaya kita nggak munafik, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang riya, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan namanya hidayah dan taufiknya dalam beramal. Ini yang pertama, jamaah sekalian, tentang yang membuat orang bangkrut. Kemudian yang kedua, amalan itu yang membuat orang bangkrut itu amalannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan ini Pak, dia beramal
walaupun banyak. Jadi misal di Masjid Baitul Ma'mur ini diadakan sholat subuh 8 rakaat supaya nanti surganya paling tinggi. Beramal kebaikan, tetapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia tertolak. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, karena kita akan menjadi orang yang bangkrut nantinya. Tadi seperti orang sholat yang mungkin kita tahu semuanya, hadis dari Tabrani yang mengatakan innar rajula la yusalli salata sittina sanah. Ada seorang laki-laki yang selama 60 tahun dia sholat. 60 tahun ini Pak. Di sini ada bapak-bapak yang sudah umurnya 60 tahun. Selama 60 tahun orang ini sholat, walam tuqbal lahu sholah, tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Terkadang sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sholatnya asal-asalan. Dia mengatakan, yang penting saya sudah sholat. Mau bagaimanapun caranya, yang penting saya sholat. Nggak sesuai dengan Nabi kah ataupun bagaimanapun, intinya saya sudah sholat. Enggak. Nggak boleh kita beramal seperti itu, karena Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Ini orang-orang yang sholat Pak, bukan yang nggak sholat. Yang nggak sholat jelas celaka. Ini orang-orang yang sholat celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang dalam sholatnya dia lalai, entah tidak memperhatikan tata cara sholat nabinya, nggak baca yang namanya Al-Fatihah dalam sholatnya ataupun yang lainnya. Ya, pokoknya rukun-rukun ditinggalkan, tapi dia merasa saya sudah sholat. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan haji, ini kan mau musim haji Pak ya, lagi sebentar, lagi 1 bulanan mungkin mau musim haji ya. Haji itu kan di Indonesia setiap setahun sekali. Ada orang-orang yang memiliki pemikiran lain, bagaimana kalau kita adakan haji itu 3 bulan sekali, biar jamaahnya nggak numpuk. Bagus ya Pak, secara ini bagus biar tidak numpuk, tapi kan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga amalannya dia tertolak karena tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Atau orang yang melakukan haji, mungkin kita baru-baru dengar beberapa berita yang dimana kita cukup lewat gua ini sudah tembus, udah bisa berhaji. Ini kan tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat orang bangkrut. Maka jangan sampai kita bangkrut karena tidak ikhlas, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang ketiga yang membuat orang bangkrut jamaah rahimahullahu ta'ala, itu kita sebagai seorang muslim tidak menjaga hubungan kita dengan manusia yang lainnya, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Mungkin kita yakin hubungan kita dengan Allah baik, tapi kalau hubungan dengan manusia tidak dijaga, lihat apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang bangkrut juga. Di mana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kalau kira-kira kita ditanya seperti itu, bagaimana Pak jawabannya Pak? Orang-orang yang bangkrut ya mungkin nggak punya harta, nggak punya aset. Sama, sahabat ketika ditanya seperti itu, sahabat menjawab, innal al-muflisu fina man la dirhama wala mata'.
Wahai Rasulullah, kalau orang yang bangkrut, orang yang rugi di tengah-tengah kita itu orang yang nggak punya harta, nggak punya aset. Mungkin dia punya uang 20 juta tapi punya utang 1 miliar. Bangkrut nggak Pak? Bangkrut. Tapi Rasulullah SAW tidak ingin pemahaman sahabat hanya sebatas bangkrut di dunia. Karena kita tahu dunia ini kan hanya tempat permainan saja, senda gurau saja. Seperti halnya mungkin kita pernah waktu kecil main monopoli, ya, punya hotel sini, kalau orang tiba di hotel kita dia bayar, setelah selesai permainan hilang juga semua hotelnya. Ya. Jadi Rasulullah tidak ingin pemahaman sahabat hanya sebatas tentang dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggiring, memberikan pemahaman yang benar tentang orang-orang yang bangkrut ini. Yang dimaksud dengan bangkrut di sini adalah orang yang bangkrut di hari kiamat kelak, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di antara umat-umatku, kata Rasulullah SAW, man ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bisolatin, bawa pahala solat. Jadi solatnya diterima nggak Pak? Diterima. Buktinya dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, iya. Sesuai dengan ajaran Nabi, iya. Ini dia datang bawa pahala solat, wasiyamin, pahala puasa. Kemarin kita puasa Ramadan, Allah terima puasa kita. Wazakatin, dan dia bawa pahala sodakoh, pahala zakat. Dia bawa itu di hari kiamat kelak. Pahala-pahala solat, pahala-pahala puasa, pahala-pahala zakat. Akan tetapi tatkala dibangkitkan, dia juga membawa wayati wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Tapi tatkala dia dibangkitkan, nanti kita akan dibangkitkan jamaah sekalian dalam kondisi telanjang bulat, tidak beralas kaki, nggak bawa harta, nggak bawa aset. Karena saat itu apa? Yauma la yanfa'u malu banun, nggak lagi faedah anak dan harta kita. Tapi ketika kita membawa pahala sholat, zakat dan puasa, kita juga tadi membawa yang namanya syatamahada. Kita pernah yang namanya mencaci maki saudara kita. Kita pernah yang namanya membuli. Kita pernah yang namanya mengejek. Kita pernah namanya menggibahi saudara-saudara kita. Jadi pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita itu nanti akan menjadi bayaran dari apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita melihat hadis ini, bapak-bapak sekalian, kita jadi ingat tentang seorang pemimpin. Bagaimana beratnya seorang pemimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pernah menangis. Saat itu Umar menjadi seorang pemimpin di zamannya, pernah menangis. Dia menangis karena apa? Dia takut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala saat ada jalan yang rusak dan seekor keledai terjatuh karena jalan yang rusak. Takut ditanya, kenapa engkau nggak perbaiki jalan tersebut? Karena ini berhubungan dengan yang namanya makhluk Allah. Jadi kalau kita menzolimi makhluk Allah, ya, tentunya kita juga akan berhadapan dengan makhluk Allah. Makanya ketika kita yang namanya tadi mencaci maki orang lain, membuli, menggibahi, ya, itu di hari kiamat orang tersebut akan datang kepada kita. Orang tersebut akan datang menagih apa yang telah kita perbuat kepadanya di waktu dunia.
Kita nggak bawa harta, kita nggak bawa yang namanya apa-apa. Maka fayu'ta hada min hasanatihi. Allah ambil kebaikan dari orang yang menzolimi. Diambil pahala sholatnya, diambil pahala puasanya, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang kita zolimi. Maka berhati-hatilah dari yang namanya menzolimi orang lain, baik itu lisan kita, tangan kita, ataupun yang lainnya. Ya, karena di sini kan waqad syatama hada. Yang pertama mencaci maki. Maka jaga lisan kita, karena kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka itu lisan dan kemaluan. Jadi belajarlah untuk yang namanya bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi kalau kita nggak mampu berkata baik, hendaknya diam agar tidak menyakiti orang lain, agar tidak diambil pahala kita di hari kiamat kelak. Kemudian wa qadhafa hada, menuduh orang lain, menuduhnya berzina. Wa akala mala hada, atau memakan harta orang lain. Jadi mungkin kita di sini pernah yang namanya sekolah. Ketika SMP, penjual kantin menjual gorengan, kita ambil makan 5, bayarnya 1. Ini kan makan harta orang lain. Maka minta kehalalan terhadap apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita masih ada hutang dengan orang lain, ya. Karena hutang ini berat jamaah sekalian, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika kita memakan harta orang lain atau berhutang, ya, ini berhutang, masalah hutang itu seperti halnya Rasulullah di sini mencontohkan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang jihad nih Pak, orang jihad biasanya kalau mati dalam perang masuk surga dan bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Kata Rasulullah SAW, tatkala orang yang berjihad kemudian mati dalam peperangan, Allah hidupkan kembali selama 3 kali, tapi dia masih punya hutang, dia tidak akan masuk surga, tapi masuk neraka. Maka urusan harta selesaikanlah dengan saudara kita. Kalau kita punya hutang, kembalikan hutang kita. Jangan sampai kita mati, meninggal masih membawa hutang kepada saudara kita. Wa akala mala hada wa daraba hada, atau pernah namanya memukul saudaranya. Entah nggak ada salah kita pukul dia, kita sakiti dia. Wa safaka dama hada, atau pernah yang namanya menumpahkan darah dari saudara kita. Entah kita yang menumpahkan sendiri atau kita menyuruh orang lain. Jadi jamaah sekalian, tatkala kita berbuat seperti itu, menzolimi orang lain, ya, di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawaban. Tadi Allah akan ambil kebaikan dari kita, diberikan kepada orang yang kita zolimi sampai habis. Ketika habis amalan kebaikan kita, ternyata masih ada orang di belakangnya yang menuntut. Saya belum, ya Allah, saya belum diambil, saya belum meminta keadilan. Dia pernah dulu menzolimi saya, dia pernah seperti ini kepada saya. Apa yang akan Allah lakukan? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Kalau kebaikannya sudah habis, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih. Allah akan ambil kejelekan dari orang yang dizolimi dan ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Thumma turiha finnar. Kemudian orang yang menzolimi tersebut dijebloskan ke dalam api neraka. Ini yang membuat bangkrut jamaah. Karena kita tahu semuanya, Allah adalah sebaik-baik penegak keadilan.
La yanbaghi li ahadin min ahli jannah, enggak bakalan masuk surga orang yang ahli surga kalau orang penghuni neraka masih punya hak atas penghuni surga. Enggak bakalan masuk surga. Jadi kalau ada penghuni neraka yang masih punya hak atas kita, diselesaikan dulu baru kita diberikan masuk surga. Maka kalau kita bicara amalan yang membuat bangkrut, yang mungkin yang sering kita lakukan, menzolimi orang lain. Entah karena ucapan kita, entah karena perilaku kita, tangan kita dan yang lainnya. Inilah yang membuat kita bangkrut. Percuma kita sekarang sholat maghrib, tadi sholat Jumat, ternyata pahala kita diambil oleh orang lain karena kita menzolimi orang lain. Maka minta kehalalan dari apa yang telah kita zolimi kepada orang lain agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Seperti halnya mungkin kita sudah sering dengar hadis yang mengatakan seorang wanita karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Wanita ini adalah orang yang ahli sholat, puasa, sodako, tetapi tetangganya tidak selamat dari gangguan lisannya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Hiya min ahlin nar, dia termasuk golongan ahli neraka. Apalagi di zaman yang seperti ini, yang gampang sekali kita menghakimi orang lain, entah dengan ketikan jari kita atau ucapan secara langsung, ya, ini yang membuat kita bakalan bangkrut nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari yang namanya berbuat zalim kepada orang lain. Itu jemaah sekalian yang mungkin dapat Anda sampaikan. Mungkin di waktu sisa 5 menit Pak ya. Iya, 5 menit. Sesi tanya jawab. Iya, 5 menit lagi. Sesi tanya jawab. Enggak. Baik, terima kasih jemaah sekalian. Semoga Allah SWT sekali lagi memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dan bagi para jemaah yang masih memiliki hutang atau memiliki kesalahan dengan orang lain, maka segera minta kehalalan untuk dimaafkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut dan menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.